Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat pagi, dan selamat datang kembali beribadah di GKY Medan secara online. Ya, adik-adik apa kabar semuanya? Nah, adik-adik sudah siap mau beribadah kepada Tuhan dan memuji-muji Tuhan? Sebelum memulai, Lose mau tanya, adik-adik tadi pagi sewaktu bangun tidur membuka mata, ada berdoa tidak? Ya Lose berharap adik-adik ketika bangun tidur, hal pertama yang dilakukan adalah berdoa. Kita dapat bercakap-cakap terlebih dahulu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari yang baru yang masih Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik dapat meminta Tuhan menolong kita juga untuk dapat taat dalam satu hari ini. Setiap bangun tidur kita tetap berdoa dan meminta Tuhan untuk memberikan kita ketaatan pada hari itu. Adik-adik juga dapat berdoa untuk papa mama supaya Tuhan juga memberikan mereka hari yang baik. Jadi adik-adik, untuk memulai hari itu kita dapat melakukan dengan berdoa terlebih dahulu. Oke adik-adik? Yuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan lagu pujian yang pertama. Yuk adik-adik, lagu pertama kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Adik-adik, Tuhan Yesus ada di hati setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, adik-adik yang sudah mempercayai Tuhan Yesus, hidup kita juga harus berubah. Kita harus hidup lebih baik karena dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Kita harus taat kepada Tuhan, kita harus menuruti perintahnya, kita harus menjalankan dan mendengarkan firman-Nya. Yuk adik-adik, lagu kedua, Lose ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena
Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan. Hidupku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan. Hidupku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Untuk keselamatan darimu. Terima kasih Tuhan. Hidupku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Untuk keselamatan darimu. Ya adik-adik, sungguh terima kasih karena Tuhan selalu menjaga kita dan Tuhan juga telah menghapus segala dosa-dosa kita karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Lose Bobby, kita siapkan hati kita. Lose mau ajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu, Ku tahu Tuhan peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Kita tahu Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan itu baik, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk dapat melewati setiap musim kehidupan kita dapat melewati masa-masa pandemi ini. Yuk adik-adik, dengan suara lembut kita nyanyikan lagu ini. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku.
berjanji kalau kehidupan kita akan selalu baik-baik saja. Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan selalu ada bersama dengan kita ketika kita menghadapi masalah. Tuhan akan selalu menopang kita, Dia akan selalu menolong kita. Ya, adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ya adik-adik, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk saat ini kita semua duduk dengan rapi, kita akan berdoa, maka kita juga akan ambil sikap berdoa. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, semua kita buka suara ya, ikuti Lause Bobby berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih kalau sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin dan tolong kami supaya kami bisa duduk tenang dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik sekalian, apa kabar? Ya, Lause berharap kita semua tetap dipenuhi dengan sukacita. Nah adik-adik, sekarang di awal cerita firman Tuhan kita hari ini, Lause Bobby pengen tanya nih sama kita semua. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak nih, Lause Bobby saat ini sedang ada di tempat apa nih ya? Kalau dilihat-lihat sekitarnya Lause, ada benda-benda apa ini ya? Ada mobil yang kuning-kuning besar ya. Biasanya untuk apa ya mobil itu ya? Lalu juga ada bangunan yang belum jadi. Wah, ada di mana ya Lause ini ya? Wah, iya nih ya. Lause Bobby sedang ada di sebuah konstruksi bangunan. Ya, Lause Bobby sedang ada di tempat di mana sebuah bangunan sedang dibangun. Ya, ada mobil kuning besar ya, namanya ekskavator ya, bisa mengerjakan pekerjaan yang berat untuk menolong supaya bangunan bisa dibangun ya. Wah, adik-adik ya, di tempat ini ada sebuah gedung yang sedang akan dibangun. Nah, sekarang adik-adik Lause Bobby pengen bertanya lagi nih. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih, siapa sih yang merancang, siapa sih yang membuat rencana untuk mendirikan sebuah gedung? Nih ya adik-adik, siapa ya orang yang tugasnya, yang pekerjaannya itu untuk menggambar gedung? Ya, kan kalau mau sebuah gedung atau sebuah rumah mau dibangun, itu harus dibuat rencananya dulu adik-adik. Ya, nggak bisa asal taruh batu bata disusun-susun, tahu-tahu jadi.
Nggak bisa. Harus ada satu orang yang berpikir, menggambar, ya, mengukur kira-kira nanti panjangnya berapa panjang ya, mau berapa lebar ya, mau setinggi apa ya, mau berapa langkah ya, bahannya pakai apa ya. Nah, adik-adik harus ada satu orang yang menulis, menggambar, mencatat, merencanakan itu semua. Nah, adik-adik tahu tidak siapa atau apa nama pekerjaan orang tersebut? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, orang yang bekerja untuk merancang sebuah rumah, gedung, bangunan apapun itu disebut sebagai arsitek. Nah, adik-adik kita sebut sama-sama apa nama pekerjaannya? Arsitek. Nah, adik-adik, jadi seorang arsitek itu pekerjaannya adalah untuk merencanakan sebuah bangunan. Nah, adik-adik, arsitek itu sudah belajar bertahun-tahun. Mereka pintar dan ahli, jago di dalam mendirikan bangunan. Jadi adik-adik, kalau kita mau bikin rumah, kita bisa percaya sama mereka. Betul nggak? Ya, adik-adik, karena kita mungkin tidak sepintar dari arsitek ya. Arsitek jauh lebih ngerti. Jadi, kalau bicara soal bikin rumah, kita pasti percaya 100% kepada arsitek itu. Ya, kita percaya kalau arsitek itu pasti bisa membuat rumah yang bagus karena dia sudah belajar, dia sudah punya pengetahuan, dia sudah tahu banyak hal soal cara mendirikan rumah, soal cara membuat rumah. Nah, adik-adik, kita jadi punya pengetahuan yang baru ya soal siapa yang bisa kita percaya kalau kita punya rencana untuk membangun rumah. Tapi adik-adik, hari ini Lause pengen ajak kita berpikir tentang satu hal yang lain. Kalau nih adik-adik soal membangun rumah, kita bisa percaya sama arsitek. Lalu adik-adik Lause pengen tanya, bagaimana tentang rencana hidup kita? Soal masa depan kita, soal kehidupan kita dari kecil sampai masa depan nanti sampai kita tua. Kan kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi sampai depan sana, sampai tahun-tahun ke depan. Nah, adik-adik, kita punya banyak rencana. Bahkan nanti sampai kita besar, kita punya cita-cita. Betul nggak? Wah, aku nanti besar mau jadi ini itu. Nah, adik-adik, itu semua adalah rencana hidup. Tapi adik-adik, kalau merencanakan rumah kita bisa percaya, minta tolong sama arsitek, lalu bagaimana soal rencana hidup kita? Ya, kalau kita mau bikin rencana hidup kita mau menentukan cita-cita kita mau menentukan masa depan kita bisa percaya sama siapa ya? Siapa yang bisa kita percaya soal rencana hidup kita? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, hari ini Lause Boy pengen ajak kita sama-sama belajar nih dari kisah firman Tuhan hari ini. Ya, seperti biasa kita mau sama-sama simak nih pembacaan firman Tuhan hari ini. Semua konsentrasi ya, kita perhatikan pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 31 sampai Kejadian 12 ayat 9. Yuk, kita simak sama-sama ya. Abraham tinggal di Haran. Tuhan berfirman, "Abraham, Aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain." Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. "Percayalah kepadaku," kata Tuhan.
Tuhan berkata, "Lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar." Mana mungkin, pikir Abraham. Sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. "Percayalah kepadaku," kata Tuhan. Hah? Hah? "Pergilah kemana kuperintahkan," kata Tuhan. "Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku." Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Syichem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu," kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan tadi ya. Kisah tadi bercerita tentang seorang yang bernama Abram ya, dengan keluarganya. Ada istrinya namanya Sarai, ada keponakannya namanya Lot, dan seluruh keluarganya itu banyak ya. Ada istri, ada keponakan, kemudian ada pegawai-pegawainya. Pegawai-pegawainya itu banyak sekali. Karena Bapak Abram itu adalah orang yang sangat kaya. Ya, tadi dibilang Bapak Abram itu tinggal di sebuah kota yang bernama Haran. Nah, adik-adik, di kota Haran ini Bapak Abram tinggal bersama dengan keluarganya sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali.
mereka tinggal di Haran. Jadi mereka sudah punya rumah yang besar ya, terus mereka punya pekerjaan yang banyak, mereka punya hewan ternak yang banyak juga ya. Jadi kalau hewan ternaknya banyak juga pegawai-pegawainya Bapak Abram untuk membantu mengurus semua hewan ternaknya. Nah adik-adik, Bapak Abram ini adalah seorang yang kaya raya ya di kota Haran. Wah adik-adik, jadi Bapak Abram itu sudah tinggal dengan enak sekali di kota Haran. Sudah punya keluarga yang bahagia, tinggal bersama dengan istri dan sanak saudaranya yang lain. Nah adik-adik, tapi tadi kita mendengar ya di cerita firman Tuhan kita, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup Bapak Abram. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan memanggil Abram. Ya. Tuhan memanggil Abram untuk apa? Untuk pindah rumah dari kota Haran. Pindahnya sendirian? Oh tidak. Tuhan bilang apa? Bawa istri dan keluargamu pergi meninggalkan kota Haran. Kemana? Nah adik-adik, Tuhan gak kasih tahu. Tuhan cuma bilang sama Bapak Abram, pokoknya kamu ikut aku. Aku akan tuntun kamu ke satu tempat yang berlimpah susu dan madunya. Di tempat itu nanti keturunan kamu akan jadi bangsa yang besar. Nanti keturunanmu akan jadi berkat buat banyak orang. Wah adik-adik, coba nih kita pikir-pikir nih ya. Kalau kita jadi Bapak Abram, kita sudah tinggal di satu kota ya. Kita punya rumah yang besar, kita punya hewan ternak dan peliharaan yang banyak, kita punya pegawainya ada banyak ya. Semuanya sudah serba enak. Lalu tiba-tiba disuruh pindah. Wah adik-adik, kira-kira ada tidak yang bilang langsung bilang oke, aku akan pindah? Loh adik-adik, coba dipikir-pikir ya. Kalau misalkan seperti Bapak Abram nih ya, pindah dari kota Haran, keluar dari kota Haran. Dia sudah kaya raya nih. Bisa tidak nanti di tengah jalan waktu pergi rame-rame, Bapak Abram dirampok? Bisa tidak? Wah, iya ya. Bisa jadi Bapak Abram dirampok loh kalau pergi keluar kota Haran. Kan bawa hewan ternak banyak ya, bawa barang-barang banyak. Wah, bisa menarik perhatian pencuri. Pencuri bisa segera menyergap. Lalu kalau dipikir-pikir, nanti beres-beresnya juga susah loh adik-adik. Bayangkan adik-adik, harta bendanya Bapak Abram itu banyak. Jadi adik-adik gak bisa sembarang ditinggal di kota Haran begitu saja. Harus dibawa. Kenapa harus dibawa? Kan kalau gak bawa uang, gak bawa harta benda, nanti perjalanan jauh, makannya belinya pakai apa coba? Kan jadi harus bawa ya semua peralatan masak, bawa uang juga ya, supaya semuanya bisa nanti waktu jalan pergi jauh itu bisa tetap makan. Lalu hewan ternaknya juga harus dibawa loh adik-adik. Ada kambing, domba, sapi, lembu. Waduh, dan itu hewan ada banyak sekali. Kalau ditinggal, nanti siapa yang urus? Lalu nanti Bapak Abram juga pekerjaannya dapat uangnya dari mana ya kalau semua binatangnya ditinggal? Jadi harus dibawa juga dong. Betul nggak? Binatangnya bisa ditinggal. Itu sumber uangnya Bapak Abram. Kalau ditinggal, dapat dari mana uangnya? Lalu adik-adik kalau gitu, enak nggak sih? Kalau harus pergi seperti Bapak Abram, meninggalkan rumah. Coba adik-adik, di sini siapa yang pernah pergi jalan-jalan liburan?
Coba adik-adik, kalau kita mau pergi jalan-jalan liburan, apa yang paling capek? Tentu orang tua kita waktu beres-beres. Betul nggak? Ya, adik-adik ada yang bantuin nggak? Orang tua kalau misalkan kita mau pergi liburan nih, bantu orang tua beres-beres. Packing koper, siapin makanan, dan lain sebagainya. Atau malah adik tetap asik-asik main-main aja waktu orang tua lagi sibuk-sibuk beres-beres. Nah adik-adik, kalau mau pergi liburan saja, biasanya beres-beresnya itu susah sekali. Ya, harus siapkan baju, siapkan makan, siapkan uang, ya, terus siapkan alat mandi, ya, terus siapkan apa lagi? Siapkan charger, ya, pokoknya semua peralatan nggak boleh ada yang ketinggalan supaya liburan bisa lancar. Ya, supaya di perjalanan nggak ada yang kurang karena mau pergi jauh sekian hari. Nah, adik-adik bayangkan apa yang harus dilakukan Bapak Abram kalau dia taat sama Tuhan. Pergi meninggalkan Haran untuk selamanya. Ke tempat yang Bapak Abram sendiri belum tahu loh. Kotanya di mana, titiknya di mana. Nggak ada di peta tuh, nggak dikasih tunjuk. Ini peta, nanti kamu ke sini. Tuhan nggak kasih tahu. Tuhan cuma bilang apa? Abram, kamu cukup ikut saya. Nanti saya bilang kemana, kamu ikuti petunjuk saya. Waduh adik-adik, bagaimana nih? Nah adik-adik ya, tapi kita hari ini jadinya mau belajar nih dari Bapak Abraham soal taat ikut perintah Tuhan. Ya, jadi adik-adik yuk kita perlu belajar untuk bisa taat ikut perintah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kita loh adik-adik. Tuhan yang tahu, Tuhan yang merancangkan semua hidup kita. Ya, jadi adik-adik Tuhan tidak mungkin salah. Ya, meskipun seperti yang Bapak Abraham alami, Bapak Abraham melihat jalan di depannya susah, harus meninggalkan rumah, ya harus meninggalkan tempat dia sudah punya semuanya, semua harus digotong pergi, rasanya susah. Tapi Bapak Abraham mau percaya kalau tuntunan Tuhan, kalau pimpinan dan rencana Tuhan itu tidak mungkin salah dan akan membawa kebaikan. Nah adik-adik, biarlah kita juga bisa begitu ya. Kita percaya dan taat. Ya, coba ikuti gerakan Lause. Kita mau percaya dan taat. Ya, percaya dan taat kepada pimpinan Tuhan. Ya, karena kita tahu Tuhan kita adalah perencana yang baik. Dia yang merancang dunia ini, dia juga yang merancang hidup setiap kita. Satu demi satu semua orang Tuhan yang punya rencana. Jadi adik-adik, kalau kita terus setia, ya percaya dan taat sama semua perintah Tuhan, ya kita tidak akan salah karena kita mengikuti Tuhan. Ya, Tuhan tidak mungkin salah menuntun kita. Oke adik-adik, jadi yuk kita belajar seperti Abraham ya. Percaya dan taat kepada Tuhan. Dia adalah perencana yang baik. Rencana Tuhan itu tidak mungkin salah. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama tutup di dalam doa ya. Kita semua lipat tangan, tutup mata. Ikuti Lause Bumi berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan menciptakan kami. Tuhan mengenal kami. Tuhan yang pegang rencana kami. Kami mau percaya dan taat mengikut Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Lause Bobby, kita harus tambah yakin kalau Tuhan kita adalah Tuhan perencana yang baik. Yuk, sebagai lagu terakhir untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, Lause ajak kita nyanyikan lagu keempat. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Oke adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk membuat sebuah kreativitas untuk menolong kita supaya bisa ingat pesan firman Tuhan kita hari ini. Nah adik-adik, kembali hari ini Lause pengen mengajak kita untuk menyiapkan bahan-bahan yang sederhana yang bisa ada di rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, peralatan dan bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah pensil, kemudian gunting, dan juga alat warna, ya bisa mau spidol, pensil warna, atau apapun itu yang adik-adik punya. Dan terakhir adik-adik bisa siapkan mau kertas HVS, mau kertas karton, kardus, atau mungkin origami. Nah adik-adik bisa pakai apapun juga ya. Adik-adik mau pakai warna putih, warna-warni, kertas apapun, atau kertas koran. Tapi kertas koran yang bisa ditulis ya. Mungkin kertas kardus. Nah adik-adik bisa pakai itu semua. Karena adik-adik hari ini kita akan membuat sebuah kartu berbentuk kaki. Nah adik-adik, jadi langkah yang pertama adik-adik silakan mencetak
Dan Lause hari ini pilih HVS warna biru supaya berbeda ya dari minggu-minggu lainnya. Atau kalau di rumahnya ada karton atau ada kardus, adik-adik mau pakai itu juga boleh. Nah ini Lause sudah cetak nih tadi ya, Lause sudah gambar pola kakinya dan sekarang Lause akan rapikan gambar kakinya ya supaya garisnya tebal. Jadi Lause lebih gampang mengguntingnya ya. Jadi sekarang Lause lebih akan tembelin garisnya supaya Lause lebih nanti tidak susah waktu mengguntingnya ya. Sekarang garisnya jadi lebih tebal, kan tadi pakai pensil cuma tipis-tipis ya garisnya. Nah jadi kita tebelin garisnya supaya kita gampang mengguntingnya. Nah kalau sudah jadi langsung kita gunting. Nah adik-adik sudah jadi bentuk kakinya Lause. Nah adik-adik apa sudah selesai? Oh tentu tidak ya adik-adik, kita masih akan menghias kartu kaki kita hari ini. Seperti pesan firman Tuhan hari ini, kita mau percaya sama rencana Tuhan. Jadi di kartu ini kita akan menulis ya, beda-beda tulisannya. Untuk teman-teman yang sudah pandai menulis, silakan teman-teman bisa menulis saya mau ikut rencana Tuhan. Ya, saya mau ikut rencana Tuhan. Di mana saja terserah adik-adik, kreasi adik-adik. Untuk adik-adik yang baru belajar menulis, silakan adik-adik menulis taat. Bisa ya, T-A-A-T. Oh gampang sekali ya, silakan tulis taat. Mau bikin besar-besar tulisannya boleh banget supaya terbaca ya. Nah untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bersama orang tua boleh dituliskan. Dan juga adik-adik silakan yang menghias, kasih gambar ya. Kalau orang tua yang tulis, adik-adik yang menghias ya, dihias secantik mungkin, kasih gambar apapun, bunga, bintang, awan atau apapun. Oke adik-adik, jadi kita kasih tulisan dan kita hias sebaik mungkin. Oke, yuk kita sama-sama hias. Baiklah adik-adik, selesai nih yang punya Lause kartu berbentuk kaki. Dan kalau Lause menulisnya aku mau ikut rencana Tuhan ya. Lause hias dengan banyak gambar bunga karena Lause yakin rencana Tuhan itu indah ya. Nah adik-adik bisa hias dengan gambar apapun yang adik-adik suka ya. Mau gambar bunga, gambar pohon, buah-buahan, bintang, hati atau apapun. Mau lukisan rumah-rumah boleh banget ya. Nah adik-adik silakan mengerjakannya supaya firman Tuhan hari ini bisa terus kita ingat ya. Yuk adik-adik selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita berpisah, Lause Bobi pengen sekali lagi mengajak kita berdoa ya, mengakhiri semua rangkaian ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk Lause-Lause, untuk teman-teman kami yang saat ini belum bisa kami jumpai. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap mereka, teman-teman kami, Lause-Lause dan keluarga mereka semua bisa terus diberikan kesehatan dan sukacita. Dan Tuhan, kalau saat ini ada yang sedang sakit, Tuhan kami berdoa, kami percaya Tuhan yang menjaga dan Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Tuhan kami juga serahkan untuk setiap kami yang bersekolah, baik secara online, Tuhan kiranya yang pimpin kami supaya kami bisa terus rajin bersekolah. Dan juga kami semua di dalam sekolah minggu, kami juga bisa terus sukacita dan rajin sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sudah selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Lause berterima kasih karena adik-adik semua sudah mengikuti ibadah dengan baik, sudah mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Lause berpamitan dahulu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.